wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan pelajaran sampai di bagan dan tabel ahli waris, yang itu merupakan modal yang paling mendasar agar kita bisa memahami bagaimana teknis perhitungan warisan. Dulu telah kita sampaikan bahwa rukun dalam warisan, rukun dalam pembagian waris ya, ada 3. Yang pertama adalah al-muwarrith. Yang pertama adalah al-muwarrith, orang yang memberikan warisan, berarti mayit. Yang kedua adalah ahli waris, yaitu para kerabat yang mendapatkan warisan, para kerabat mayit yang mendapatkan warisan. Dan yang ketiga adalah sebab hubungan antara ahli waris dengan mayit. Kenapa dia bisa mendapatkan warisan? Apakah karena dia keturunannya, ataukah karena sebab pernikahan, atau yang lainnya? Tayyib. Jika kita memahami ini, maka insya Allah transak atau hubungan warisan bisa kita lakukan. Perhitungan warisan bisa kita lakukan. Dan satu lagi yang perlu kita tambahkan adalah objek warisan. Objek warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh mayit. Anda tentukan 4 poin ini, insya Allah nanti kita akan bisa melakukan perhitungan dengan baik. Kemudian, bagaimana cara perhitungan warisan? Di bab 24 dari buku Pengantar Ilmu Waris, saya menyebutkan beberapa tahapan yang bisa kita lakukan untuk menghitung warisan. Anda bisa ikuti langkah berikut dengan tetap berpanduan kepada tabel jatah warisan. Sehingga halaman atau bab ke-23, tabel jatah warisan 15 laki-laki dan 10 perempuan, nanti akan sering kita lihat terus untuk melakukan perhitungan warisan. Tahap yang pertama adalah buat daftar semua kerabat mayit. Buat daftar semua kerabat mayit, baik yang mendapatkan warisan maupun yang tidak mendapatkan warisan. Dan Anda boleh menyebutkan itu secara tanpa memisahkan antara ahli waris dengan dzawil arham. Anda sebutkan semuanya, silahkan. Karena ketika kita membuat daftar di sini, nantinya akan kita petakan dari sekian ini mana yang termasuk ahli waris, mana yang bukan ahli waris, mana yang termahjub, mana yang tidak termahjub. Kemudian ada catatan. Istilah kerabat yang disebutkan mengacu kepada mayit. Istilah kerabat yang disebutkan, nomenklatur, penamaan kerabat yang disebutkan itu mengacu kepada mayit. Sehingga misalnya ada istilah ibu, berarti ibunya mayit, bukan ibu penanya. Misalnya si A meninggal, ahli waris yang ada adalah ibu, bapak, kemudian anak. Ibu, bapak, anak. Berarti ibu di situ adalah ibu bapak mayit, anak di situ adalah anak mayit. Jangan sampai si A meninggal, ahli warisnya adalah ibu, kakek nenek, kemudian saudara. Nah, ternyata istilah ini mengacu kepada penanya. Ibu berarti di situ adalah istrinya mayit, kakek nenek berarti orang tua mayit, saudara berarti anaknya mayit. Nah, di sini membingungkan. Dan saya pernah mendapatkan pertanyaan yang campur. Satu istilah mengacu kepada mayit, satu istilah mengacu kepada
penanya. Sehingga perlu dirunut dulu, ini yang dimaksud siapa? Dia nyebut paman, dia nyebut paman, dan paman itu ternyata adalah paman penanya. Dan dia nyebut bapak ibu, ternyata bapak ibu adalah bapak ibu mayit. Nah ini bingung ya. Bapak ibu mayit sudah betul, pamannya ternyata paman penanya, berarti paman penanya adalah saudara mayit. Baik, ini yang pertama. Jadi buat daftar semua kerabat mayit dan nomenklatur penamaan yang berlaku di situ harus mengacu kepada mayit, bukan mengacu kepada penanya. Yang kedua, coret kerabat mayit yang mahjub, yang terhalang. Atau bisa jadi sebelumnya yang perlu Anda lakukan adalah coret keluarga mayit yang bukan ahli waris, yaitu zawil arham. Sehingga dikelompokkan dulu. Dari sekian banyak kerabat mayit, lalu dikelompokkan. Mana yang zawil arham, mana yang ahli waris. Sudah? Nah yang zawil arham, mereka disisihkan. Ini tidak dapat warisan. Ahli waris ini yang dibahas. Kemudian dari sekian ahli waris itu, ada yang terhalang, mahjub, disebabkan karena ada ahli waris yang lebih dekat. Maka coret yang mahjub. Coret, coret, coret. Sudah? Tersisa ahli waris yang lebih dekat. Jika belum hafal daftar orang yang mahjub, maka bisa dilihat di tabel jatah warisan. Misalnya, saudara mayat dihalangi oleh keberadaan anak atau ayah. Cucu terhalangi karena ada anak lelaki. Dan seterusnya. Selanjutnya, setelah daftar ahli waris yang dapat warisan sudah kita dapatkan, berikan jatah kepada masing-masing ashabul furud. Seperti tentukan berapa yang mendapatkan jatah. Yang dapat jatah setengah siapa saja. Yang dapat jatah 1/8, 1/4, 1/3, dan seterusnya. Jika belum hafal, bisa melihat tabel jatah warisan. Jika masih ada sisa, berikan kepada asobah. Jika masih ada sisa, berikan kepada asobah dengan perbandingan 2:1. Di mana asobah lelaki mendapatkan jatah 2 kali dibandingkan asobah wanita. Selanjutnya, ya, jika tidak ada asobah dan masih ada sisa, maka dilakukan penyesuaian dengan perhitungan rot. Atau jika ternyata jatah warisan kurang, maka dilakukan perhitungan aul. Insya Allah akan ada pembahasan tersendiri cara menghitung rot dan aul. Selanjutnya, baru kita melakukan perhitungan matematikanya, yaitu samakan penyebut, dan dari situ kita bisa mendapatkan aslul masalah. Aslul masalah adalah kesamaan angka yang menjadi penyebut dalam pembagian waris. Nah, setelah dapat aslul masalah, total harta yang ditinggalkan oleh mayit dibagi sesuai dengan aslul masalah, sehingga diketahui nilai per unit warisan. Baik, insya Allah tidak cukup rumit dengan menggunakan tahapan ini. Kita bantu dengan tulisannya. Kata kunci yang perlu kita ketahui di sini adalah mengetahui rukun pembagian waris. Kenapa rukun, Pak? Rukun itu kan unsur. Sehingga seperti kita mau membangun rumah, maka pertama yang akan kita bangun adalah bagian rukunnya, unsur yang utama. Pondasinya, tiangnya, dan seterusnya. Yang jika tanpa itu, maka warisan atau bangunan tidak bisa berdiri. Demikian pula ketika kita belajar fikih jual beli. Pertama yang perlu kita tentukan adalah rukunnya. Rukunnya terpenuhi nggak? Terpenuhi. Baik, baru kita bisa lanjutkan. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa kita lanjutkan. Jika unsur tidak ada, maka bangunan itu hilang. Warisan juga demikian. Tentukan dulu rukunnya. Jika terpenuhi,
baru bisa kita lanjutkan. Baik, rukun warisan kemarin ada 3 yang kita sebutkan ya. Pertama, muwarith. Muwarith itu berarti orang yang meninggalkan warisan. Berarti di sini adalah mayit. Kemudian ahli waris. Ahli waris adalah kerabat mayit yang mendapatkan warisan. Dan yang ketiga adalah objek warisan. Tayyib. Yang ketiga adalah objek warisan. Dan 3 ini sudah kita bahas semuanya. Kita pernah membahas gimana sih cara menentukan muwaris. Intinya adalah muwaris adalah orang yang dipastikan meninggal. Orang yang dipastikan meninggal, baik meninggal secara hakiki. Meninggal secara hakiki itu gimana, Pak? Jasad mayitnya ada dan kita saksikan. Atau berdasarkan laporan orang yang terpercaya. Ada saksi bahwasanya yang bersangkutan telah meninggal. Yang kedua, mati hukmi. Mati hukmi adalah orang yang tidak diketahui kabarnya. Namun, ada kemungkinan besar dia meninggal dunia. Lalu dihukumi mati. Nah, yang bertanggung jawab di sini adalah negara. Yang bertanggung jawab di sini adalah negara, dalam arti hakim yang memutuskan. Si fulan dianggap telah meninggal. Berikutnya adalah ahli waris. Ahli waris telah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga ini berdasarkan dalil. Maka ahli waris itu siapa saja, kita tidak boleh berkreasi. Berbeda dengan masa silam, di zaman jahiliyah, orang bisa menentukan ahli warisnya sendiri-sendiri. Sehingga bisa jadi anak angkat, ini saya jadikan ahli waris. Kemudian saudara angkat, jadikan ahli waris. Itu zaman jahiliyah. Ketika Nabi SAW mendapatkan penjelasan wahyu tentang masalah warisan, ahli waris ditentukan oleh Allah. Ahli waris itu ini. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham, para kerabat, mereka lebih berat dibandingkan yang lain, dan itu merupakan ketetapan Allah. Maka untuk ahli waris, kita hanya bisa mengikuti. Dan aturan yang berlaku dalam ahli waris juga ditetapkan oleh Al-Quran. Siapa yang dapat warisan, siapa yang dzawil arham, ya. Sehingga di sini ditetapkan yang dapat warisan ini. Kemudian jatahnya masing-masing, ya. Termasuk juga di sini jatah ahli waris juga ditetapkan oleh Al-Quran. Sehingga untuk bagian ini ikuti saja dan kita tidak bisa berkreasi. Maka tidak boleh berlaku prinsip laki dan perempuan samain aja biar adil. Adil itu tidak sama dengan sama. Belum tentu yang namanya sama itu adil. Atau misalnya membuat kebijakan sendiri, nggak bisa. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, setelah Allah Ta'ala membagikan atau menjelaskan tentang pembagian waris, Allah menyatakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Apakah bapak kalian ataukah anak kalian? Kalian tidak tahu siapakah orang yang paling dekat manfaatnya bagi kalian. Tayyib. Sehingga sekali lagi, untuk ahli waris, Anda kasih tanda bahasanya ahli waris itu hanya bisa mengikuti dalil, tidak boleh berkreasi. Baik. Kemudian yang ketiga adalah menentukan objek warisan. Nah, bagian ini lebih kepada masalah teknis. Intinya adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit, sehingga dia sudah dimiliki mayit ketika masih hidup. Inti dari objek warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit. Harta yang dimiliki mayit
ketika masih hidup. Nah, yang dimiliki mayit ketika masih hidup itu apa saja? Ya. Yang paling tahu keluarga. Teknis untuk menentukannya dikembalikan kepada keluarga. Suami istri meninggal, nggak punya anak. Suami kerja, istri kerja. Lalu ketika suami meninggal, ini ahli warisan suami mana saja, kemudian harta istri mana saja. Nah, itu yang paling tahu adalah pelaku. Sehingga sang istri bisa menentukan, dulu kita berdua kerja. Saya gajinya sekian, bapak sekian. Lalu kami kumpul bareng dan harta kami sekian. Yang paling tahu sang istri. Sekarang tentukan, harta bapak yang mana, harta ibu yang mana, harta saya yang ini, harta bapak yang ini. Baik. Acuan seperti itu, syariat memberikan menyerahkan kepada pelaku, karena dia yang tahu bagian mana yang merupakan harta mayit, bagian mana yang merupakan harta keluarga. Nah, ini saya bahas juga di buku, di bagian batasan harta warisan. Nah, termasuk juga ada asuransi kematian, ada santunan dari perusahaan ketika karyawannya meninggal. Nah, itu ada batasan yang kami sebutkan di situ dan mengacu kepada keterangan para ulama kontemporer. Baik. Kalau kita sudah menentukan 3 hal ini, barulah kita bisa melakukan perhitungan warisan. Ya, jadi kita ulang, tentukan 3 hal ini ya. Yang pertama adalah muwarrid. Yang kedua, ahli warisnya siapa saja. Dan ini ikuti dalil yang ada. Plus hubungan kedekatan yang menentukan jatah ahli waris. Dan ini Anda bisa lihat di tabel yang sudah kami sediakan. Kemudian tentukan objek warisan. Nah, untuk menentukan objek warisan, ini Ustadz bisa jadi nggak ngerti. Pak Ustadz, Bapak meninggal, Ibu kerja, dulu Bapak Ibu sama-sama PNS misalnya, terus warisannya sekian. Kira-kira yang perlu dibagi waris yang mana? Nah, Ustadznya nggak ngerti. Ini harta Ibu yang mana, harta Bapak yang mana? Makanya keluarga yang lebih paham. Baik, ini 3 hal yang perlu ditentukan sebelum melakukan pembagian waris. Selanjutnya kita akan melakukan teknis pembagian. Kita akan melakukan teknis pembagian. Baik, tadi kita sudah menyampaikan ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan jika kita mau melakukan perhitungan warisan. Cara hitung waris. Setelah kita menentukan kematian mayit, dalam arti kita punya bukti mayit sudah meninggal atau si A sudah meninggal dan dia punya harta. Yang kedua, objek warisannya sudah kita tentukan. Berikutnya kita akan melakukan teknis perhitungan warisan. Pertama yang perlu kita lakukan adalah buat daftar kerabat mayit. Buat daftar kerabat mayit. Daftar kerabat mayit. Siapa saja yang menjadi kerabat mayit? Nah, kerabat mayit kan banyak ya. Ada yang ahli waris, ada yang bukan ahli waris, ada yang dzawil arham. Sebutkan semuanya. Sebutkan semuanya. Anda buat daftar. Sudah? Sehingga di bagian pertama ini kita tidak menggunakan saringan apapun. Pokoknya semua kerabat ditulis namanya.
Setelah ditulis nama semua kerabat, kita buat daftar, maka saringan yang pertama adalah dzawil arham tidak dimasukkan. Sisihkan dzawil arham. Sisihkan dzawil arham. Karena dzawil arham tidak mendapatkan warisan. Sehingga di poin yang kedua di sini adalah buat daftar ahli waris. Bedanya apa? Kerabat dengan ahli waris. Kalau kerabat, di sini ada yang ahli waris, ada yang dzawil arham. Ada yang dzawil arham. Misalnya, di sini mungkin Anda nyebut nenek dari ibu, nenek dari bapak, kemudian kakek dari ibu, kakek dari bapak, disebutkan semuanya ya. Siapapun yang masih hidup disebutin di situ. Nah, ketika Anda menyebutkan itu semuanya, berarti di situ campur antara ahli waris dengan dzawil arham. Nah, selanjutnya sisihkan dzawil arham. Buat daftar ahli waris. Sudah? Saringan berikutnya adalah sisihkan ahli waris yang mahjub. Sisihkan ahli waris yang mahjub. Yang terhalang siapa saja, sisihkan. Sehingga tinggallah ahli waris yang tidak mahjub. Ahli waris yang tidak mahjub, yang tidak terhalang. Kemudian setelah kita dapat daftar orang ahli waris yang tidak mahjub, yang tidak terhalang, tahapan yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah alhiqul faraidha bi ahliha. Fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Berikanlah jatah ahli waris kepada yang berhak. Jika masih ada yang sisa, maka diserahkan kepada lelaki yang paling dekat. Ya. Sehingga dari nomor 3 ini, tahapan selanjutnya adalah tentukan jatah ashabul furud. Tentukan jatah ashabul furud. Tahapan nomor 3 adalah, atau tahapan nomor 4, tentukan jatah ashabul furud. Jika masih ada sisa, maka masuk ke tahapan yang 5. Jika sisa, maka berikan ke asobah. Baik. Sampai di tahapan poin 5 ini, kita belum melibatkan teori matematika. Sampai di sini, kita belum ada perhitungan. Kemudian baru di nomor 6 dan seterusnya, kita melibatkan teori matematika. Di sini kita akan mencari aslul masalah. Ya. Kemudian nomor 7, ya. Nomor 7, aslul masalah kita gunakan untuk membagi objek warisan. Aslul masalah untuk bagi objek warisan. Nah, dari sinilah kita nanti akan ketemu angka terakhir untuk masing-masing ahli waris. Baik, kalau kita bicara teori kayaknya lebih banyak bingungnya daripada langsung praktek ya. Coba kita langsung praktek. Insya Allah tahapan-tahapan ini Anda tidak kesulitan ya. Buat daftar kerabat mayit, kemudian buat daftar ahli waris
Selanjutnya sisihkan yang mahjub, coret yang mahjub, tinggalkan ahli waris yang tidak mahjub, ya. Dan ini sudah pernah kita bahas di tabel dan bagan ahli waris. Selanjutnya tentukan jatah ashabul furud, jika sisa berikan ke asobah. Kalau ternyata nggak genep, nggak ada asobah, nah yang menjadi masalah adalah ketika nggak ada asobah, maka nanti kita akan melakukan perhitungan aul dan rod. Kalau tidak ada asobah, ada perhitungan rod dan aul. Insya Allah nanti akan kita bahas ini. Dan itu hanyalah perhitungan penyesuaian agar warisan bisa dibagi secara habis. Karena prinsip dalam pembagian warisan, warisan harus habis. Tidak boleh ada yang tersisa, tidak dimiliki oleh siapapun, tidak boleh. Harus habis. Baik, sekarang kita coba latihan. Di buku saya sudah sebutkan beberapa contoh kasus, ya. Di buku ada beberapa contoh kasus. Bismillah. Bisa dibuka beberapa contoh kasus halaman 190. Beberapa soal. Soal pertama. Di sini saya menyediakan soal 2, soal 3. Ada 3 soal dan ada kasus 16, kasus munasakhat. Kita coba baca soal pertama. Si A meninggal, ahli warisnya istri, 1 anak lelaki, 2 anak perempuan, kedua orang tuanya, dan 3 saudara perempuan. Ya. Bisa jadi kalau kita tambahkan paman bibinya ditambahkan sekalian, misalnya. Kemudian bibi dari ibu, paman dari ibu. Nah, itu semuanya kan dawil arham. Anda misalnya, sudahlah yang jauh-jauh nggak usah disebutin, yang dekat aja, silahkan. Kemudian, sebutkan semua daftar tadi. Setelah disebutkan, buat daftar ahli waris. Kita buat daftar ahli waris, 1 istri, 2 bapak, 3 ibu. Kemudian berikutnya adalah 3 saudara perempuan. Dan selanjutnya adalah 1 anak lelaki dan 2 anak perempuan. Selanjutnya, coret yang mahjub. Berdasarkan tabel, saudara mayit mahjub dengan adanya anak lelaki atau ada bapak. Yang ketiga adalah tentukan jatah ashabul furud. Dengan melihat tabel jatah warisan, Anda sisihkan daftar ahli waris yang mendapatkan asobah dari daftar ahli waris di atas, yaitu anak lelaki dan anak perempuan adalah asobah. Ahli waris yang lain mendapat jatah tertentu sebagai berikut. Istri dapat 1/8 karena mayit memiliki anak. Bapak dapat 1/6 karena mayit punya anak. Ibu dapat 1/6 karena mayit punya anak. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu in kana lahu walad. Kedua orang tua masing-masing dapat 1/6 jika mayit punya anak. Jika masih ada sisa dan ada asobah, bagikan ke asobah. Baik, sekarang kita coba lakukan perhitungan, ya. Bisa ditampilkan ulang untuk contohnya, untuk soalnya. Halaman 190. Baik. Di halaman 190, di situ kita coba baca contoh kasusnya atau soalnya adalah si A meninggal, ahli warisnya istri, 1 anak lelaki, 2 anak perempuan, kemudian kedua orang tua, dan 3 saudara perempuan. Berapa jatah warisan masing-masing?
Kita buat seperti ini ya. Mayit di atasnya mayit ada kedua orang tuanya, ayah dan ibu. Bisa jadi penanya nanti menyebutkan paman dari ibu. Paman dari ibu dari sini ada paman. Kemudian juga paman dari ayah atau bibi dari ayah, ada bibi. Kemudian mayit punya saudara, 3 saudari, 3 saudara perempuan ya. Mayit punya anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. 3 anak ya, 1 laki-laki, 2 perempuan. Baik. Siapa ahli warisnya? Tahapan pertama yang tadi kita sampaikan, coret dzawil arham. Coret dzawil arham. Dzawil arham di sini siapa? Dzawil arham adalah paman. Ini nggak dapat. Karena dia dzawil arham. Kenapa dzawil arham? Hubungannya dengan mayit melompati wanita. Hubungannya dengan mayit melompati wanita. Kemudian bibi dari ayah juga nggak dapat karena dia wanita yang hubungannya jauh dengan mayit, sehingga dia juga masuk dzawil arham. Jadi definisi dzawil arham adalah kerabat mayit yang nggak dapat warisan, dan itu ada 2 bentuk. Pertama adalah orang yang hubungannya dengan mayit melewati wanita, atau yang kedua wanita yang hubungannya dengan mayit jauh melewati orang lain. Namanya dzawil arham. Kecuali nanti untuk anak keturunan ya. Selanjutnya, setelah dzawil arham sudah kita sisihkan, maka coret yang mahjub. Tahapan pertama adalah coret dzawil arham. Yang kedua, coret yang mahjub. Baik. Siapa yang mahjub di sini? Yang mahjub di sini saya kasih spidol biru. Yang mahjub di sini adalah 3 saudari. Kenapa dia mahjub? Dia mahjub karena mayit punya anak dengan anak mayit, sehingga dia nggak dapat warisan. Sudah? Setelah kita coret bagian yang mahjub, berikutnya adalah tentukan jatah ashabul furud. Nah, taunya ashabul furud dari mana? Kalau ingin tahu ashabul furud, jika Anda tidak hafal, ini ada dalam Al-Quran ya. Ada dalam Al-Quran. Jika Anda tidak hafal berapa jatah masing-masing, silahkan dibuka tabel ahli waris. Baik. Di sini ashabul furud adalah ayah dan ibu kedua orang tua. Seperti yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu in kana lahu walad. Masing-masing dapat 1/6 jika mayit punya anak. Udah? Masih ada sisa nggak? Masih ada sisa. Tadi ada istri nggak ya? Ada istri ya? Lupa ini. Di contoh kasus ada istri ya. Istri tadi tidak terbaca. Ada istri. Baik, berarti di sini mayit plus istri.
Termasuk ashabul furud adalah istri. Ini dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Mayit punya anak. Walahunna tsumunu mimma taraktum in kana lakum walad. Para istri mendapatkan 1/8 dari warisan lelaki jika lelaki punya anak. Sudah? Kemudian yang keempat, jika ada sisa, berikan ke asobah. Berikan ke asobah. Dan asobah di sini ada 2. Asobah di sini ada 2. Pertama adalah anak laki-laki dan yang kedua anak perempuan. 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ini mendapatkan asobah. Baik. Tayyib. Sekarang berarti kita perlu ngitung sisa. Ada sisa nggak? Nah, ada hitung sisa. Hitung sisa. Hitung sisa ya. Hitung sisa berarti dijumlahkan. Al-furud ini dijumlahkan. 1/6 tambah 1/6 tambah 1/8. Baik. Samakan penyebutnya. 668 24. 24 bagi 6 kali 1. Berapa? 4. Plus 24 bagi 6 kali 1. 4 juga. 24 plus bagi 8 kali 1. 3. Berapa ini? Sama dengan 4 tambah 3. Ya. 11 bagi 24. Sisa 13/24. Ya. Sisa 13/24. Sisanya dari mana, Pak? Ini harus genap 24/24. Berarti kan kurangnya 13/24. Baik. 13/24 diserahkan ke anak. Serahkan ke asobah. Berikutnya kan tahapan yang kelima. Menghitung jatah sisa. Menghitung jatah sisa. Di situ ada, kita akan mengikuti perbandingan 2/1 ya. Dengan perbandingan 2/1. Ada anak laki-laki 1, ada anak perempuan 2. Berarti faktor pembagi adalah 2 kali 1, 2 itu ini ya, kalikan 1 anak laki-laki plus 1 kali 2. 1 itu jatah untuk anak perempuan, 2 jumlah anak perempuan. Sama dengan 4. Begini ya. Beberapa kali ketika saya mengisi workshop tentang warisan, peserta itu bingung, dapat angka ini dari mana? Nah, cara mendapatkan angka 4, faktor pembagi jatah sisa. Faktor pembagi jatah sisa adalah perbandingan 2/1. Ini jumlah anak lelaki dikalikan 2, jumlah anak perempuan dikalikan 1. Terus ditambah, dijumlahkan. Udah? 2 kali 2, 4. Begitu ya? Nah, sekarang berarti 13/24. Selanjutnya adalah 13/24 dibagi 4.
Berapa ini? 13 per 24 dibagi 4. 24 bagi 4 berapa? Ada kalkulator beras nggak di sini? Ini bisa ya, saya pakai kalkulator. Perhitungan warisan Anda boleh menggunakan kalkulator daripada nanti repot ya. 24 kali 4 96. 96. Berarti di sini 13 per 96. Sudah? 13 per 96 itu adalah 1 unit. 1 unit sisa. Ini adalah 1 unit jatah sisa. Ini 1 unit jatah sisa. Baik. Kita sambung ke sebelahnya. Nyampe ini? Oke, baik. Belum selesai nomor 5 ya. Masih menghitung jatah sisa. Untuk jatah sisa anak lelaki sama dengan 2 kali unit sisa. Berarti sama dengan 2 kali 13 per 96. 2 kali 13 per 96. Berapa ini? Anda boleh nyebut langsung 26 per 96. Tidak apa-apa. Ya. Kemudian untuk masing-masing anak perempuan ya, sama dengan 1 kali unit sisa. Jadi sama dengan 13 per 96. Sudah? Tugas kita berikutnya nomor 6 ya. Nomor 6 adalah cari angka seragam untuk faktor pembagi. Angka seragam untuk faktor pembagi itu sering diistilahkan dengan aslul masalah. Angka seragam untuk faktor pembagi ini yang disebut dengan apa? Aslul masalah. Cari aslul masalah. Nah, untuk nyari aslul masalah berarti nanti kita tampilkan semuanya. Kita tampilkan semuanya sekarang ya. Untuk cari aslul masalah. Saya hapus bagian ini. Kita tampilkan semuanya, semua ahli waris. Istri banding ayah banding ibu, terus anak laki-laki banding anak perempuan. Sudah? Sekarang kita taruh semuanya, jatah warisannya 1/8, 1/6, 1/6. Anak laki-laki tadi berapa? 26 per 96. 26 per 96. Nah, ini mulai gede di sini. Terus anak perempuan ada 2 ya. Ada 2. Masing-masing dapat 13 per 96. Berapa angka yang seragam untuk semuanya? Angka yang seragam untuk semuanya adalah 96. Coba 96 dibagi 8. Bisa, ya.
96 dibagi 6. Bisa juga, walhamdulillah. Berarti angka yang seragam di situ adalah 96. Nah, bagi 96. 96 bagi 8, 12. 96 bagi 8 kali 1, 12. 96 bagi 6, ini plus ya. 96 bagi 6, 16. 96 bagi 6 kali 1. 96 plus lagi. 96 bagi 6 kali 1, 16. 96 bagi 96 kali 26, 26. Ini kalikan 13, 13. Ada 2 ya, karena putrinya ada 2. 13. Sudah? Kalau total atas dan bawah sama, ngitungnya benar. Coba dihitung. 12 tambah ini. Kalau sama, ngitungnya benar. Coba saya hitung ya. 12 tambah 16 tambah 16 tambah 26. Pas, benar. Atas 96, bawah 96. Kalau sudah ketemu sama atas bawah, berarti ngitung Anda benar. Walhamdulillah ngitung kita benar ya. Ini 96, ini juga 96. Nah, angka ini yang saya sebut tadi ya, angka seragam untuk faktor pembagi, ini yang disebut dengan apa? Aslul mas'alah. Ini yang disebut dengan aslul mas'alah. Baik. Apa sih fungsi aslul masalah itu? Fungsi aslul masalah adalah Anda bisa menentukan total dari atau faktor pembagi untuk total warisan. Sehingga gini aja, saya bingung kayak gini. Buat persentase, siap. Kalau sudah ketemu aslul masalah, kita bisa buat persentase. Saya akan buatkan persentasenya ya. Ini tidak ada di buku, tapi kalau misalnya Anda menghendaki, kalau pakai persentase gimana? Ya bisa. Cukup mudah. Nah, kita karena sudah menemukan angka 96 aslul masalah, maka kita bisa buat persentase. Gimana persentasenya? Berapa persen jatah istri kan gitu ya? Berapa persen jatah ayah dan seterusnya. Maka persentase istri sama dengan 12 bagi 96 kali 100%. Berapa ini, Pak? Berapa? Berapa? 12 bagi 96 kali 100%. 12,5%. Betul? Istri dapat 12,5%. Persentase untuk ayah, persen jatah warisan ayah, 16 bagi 96 sama kali 100%. Berapa, Kak? Berapa? 16 bagi 96 ya, kali 100, 16,67. 16,67%. Persentase ibu sama juga ya, karena kan angkanya sama. Sama dengan 16 bagi 96 kali 100%. 16,67%. Selanjutnya, anak laki-laki punya jatah berapa persen? Anak laki-laki saya singkat Iben aja ya. Iben. Sama dengan 26 bagi 96 kali 100%. Berapa itu?
27,08. 27,08. Komanya 0,08 ya, 1. 27,1%. Ini anak laki-laki. Kemudian untuk persentase bin anak perempuan, setengahnya ini berarti 13/96 kali 100%. Berapa? 13,5%. Baik. Nah, kalau sudah ketemu persentase, Anda langsung bisa menangkap berarti total warisan ya. Nanti misalnya si A, ibu dapat berapa dari total warisan? Oh, ibu dapat 16,67%. Bapak dapat berapa? 16,67 juga. Istri dapat 12,5. Misalnya gini aja, jatah ibu saya minta 10% saja. Nah, terus yang 6,67 diserahin ke siapa? Saya kasihkan ke anak-anak. Nah, ini bisa dibagi rata. Sehingga nanti persentase ini bertambah. Sehingga misalnya ya, kalau sudah ketemu persentase, ada yang ingin cepat dapat duit. Ya, misalnya anak perempuan ini pengen cepat dapat duit. Bisa nggak dia jual ke saudaranya yang laki-laki? Bisa. Baik, jatah saya jual ke kamu 13,5%. Sehingga 1 unit warisan ya. Misalnya tanah 1 hektar, anak perempuan dapat sekian, dia jual ke saudaranya, ibu dapat sekian, bisa juga dia jual ke istri mayit, bebas. Kalau sudah ketemu persentase, insya Allah gampang. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian ada juga contoh soal dan di sini saya kasih misal ya, di halaman 192. Di halaman 192. Nah, itu sampai titik terakhir. Kita asumsikan total harta mayit 2M. Sementara utang mayit 80 juta. Sehingga sisa harta yang diwariskan adalah 2M minus 80 juta. Berarti 1,92M. Selanjutnya bisa kita bagi ya. 1,92M dibagi 96 sama dengan 20 juta. Jatah masing-masing seperti itu. Walhamdulillah. Insyaallah cukup mudah ya. Anda bisa pakai persentase, juga bisa menggunakan metode yang saya sebutkan di buku. Kalau di buku nggak pakai persentase. Jadi tetap mempertahankan angka 96 itu, total warisan dibagi 96. Lalu jatah istri kan dapat 12 ya. Istri dapat 12, sehingga 12 dikalikan per unit. Satu unitnya adalah 20 juta. 12 kali 20 juta. 240. Bapak 16 kali 20 juta. 320 juta. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Anda silakan berlatih soal nomor 2, dan di situ juga sudah saya sebutkan bagaimana teknis mengerjakannya. Insya Allah cukup mudah, dan tunggu semoga nanti ada kuis yang diselenggarakan oleh ANB Official. Anda bisa ikut membantu jawab. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kasus munasahat, membagi waris yang tertunda sampai ada ahli waris lain yang meninggal dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Ada nggak pertanyaan yang butuh perhitungan? Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong bagikan warisan uangnya 40 juta. Pewarisnya istri dengan 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dengan 7 laki-laki dan 3 perempuan, apa itu? 7 laki-laki itu anak atau saudara? Anaknya 10. Anaknya 10. Anaknya 10. Istri, anak 10. Anak 10 itu apa? 7 laki-laki. 7 laki-laki dan 3 perempuan. 3 perempuan. Nah, warisannya berapa? 40 juta. 40 juta. Baik. Ini pertanyaan dari WA ya? Ya, Ustaz. Pertanyaan dari WA. Ya, benar. Baik. Bismillah. Baik, coba kita hitung. Di sini Anda sudah menentukan objek warisannya. Warisannya 40 juta. Nah, insya Allah lebih mudah kalau sudah ketemu ini ya. Kemudian ahli warisnya. Tadi disebutkan ahli warisnya adalah istri dan istri, terus 10 anak. 10 anak, 7 laki, 3 perempuan. Bisa langsung kita tentukan. Di sini tidak ada yang mahjub, tidak ada dawil arham, semua dapat. Bisa kita tentukan jatah masing-masing. Jatah ashabul furud. Jatah ashabul furud. Istri satu-satunya ashabul furud, yaitu dapat 1/8. Selanjutnya kita hitung sisa. Hitung sisa, ya karena cuma 1 di sini, sisa adalah 1 minus 1/8 sama dengan 7/8. Angka 1 dari mana? Ya, total warisan itu 1 kesatuan dikurangi jatah istri 1/8, jadinya kan tinggal 7/8. Sudah? Berikutnya kita hitung pembagian jatah sisa. Bagi jatah sisa. Yang sisanya tadi ada 7/8. Di sini mengikuti prinsip 2:1. Di mana anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Anak laki-lakinya 7, anak perempuannya 3. Berarti 2 kali 7 plus 1 kali 3. Baik, semoga tidak bingung ya. 2 dari mana? Jatah anak laki-laki 2. 7 dari mana? Jumlah anak laki-laki. 1 jatah anak perempuan, 3 jumlah anak perempuan. Berapa ini? 14 tambah 3, 17. Sudah? Nah, kemudian tentukan unit jatah sisa. Hitung unit jatah sisa. Unit jatah sisa adalah 7/8 dibagi 17. Wah, Masya Allah. Berapa? 7/8 bagi 17. 8 bagi 17. 8 kali 17. Kali 17. 136. 8 kali 17. 136. Berarti 7/136. Begini? Sudah, betul 136 ya? Nah. Ini adalah 1 unit sisa. Nah, sekarang kita
Coba selesaikan. Untuk masing-masing ahli waris yang dapat sisa. Satu unit sisa sekian. Baik. Berarti per anak laki-laki dapat 2 kali 1 unit sisa. 7 per berapa? 136. Sama dengan 14 per 136. Untuk masing-masing anak perempuan dapat 1 kali 7 per 136. Sama ya, 7 per 136. Baik, sekarang kita lakukan perbandingan. Istri banding 7 ibn, 7 anak laki-laki, banding 3 bin. Istri 1/8. 7 ibn berarti 7 kali ini. 7 kali ini. 14 per 136. 3 bin berarti 3 kali ini. 7 per 136. Temukan faktor pembagi yang seragam. 136 bisa nggak bagi 8? 136 bagi 8. Berapa? 17. Berarti di sini 136, gitu ya? 136 bagi 8 kalikan 1, 17. Udah? Tambah 7 kali 136 bagi 136 kali 14. Tambah 7 kali 14. 14. Tambah 3 kali 7. Nah, sekarang coba totalnya berapa nih? 11. Algoritmanya harus urut ya. Nanti kalau enggak, kalikan yang kali didahulukan daripada penjumlahan. Berapa? Ya, ketemu 136 per 136. Jadi kan genep ya. Kalau enggak nanti ngitung dari ulang lagi ya, berarti salah. Harus ketemu ini 136 per 136. Udah betul? Betul ya. Alhamdulillah. Berarti ngitung kita betul. Sudah? Nah, selanjutnya total warisan berapa tadi? 40 juta dibagi 136. Berapa? 40 juta dibagi 136. 294 117. 294 titik 117. 294.117. Oh, belakangnya ada nggak? Oh gitu ya. Baik. Belakangnya koma nggak usah dihitung ya. 64. Berarti hanya sampai pada angka ratusan ribu. Karena pembaginya banyak ya. Nah, enggak apa-apa. Ini sebenarnya lebih cocok ganti 40M gitu ya, jangan 40 juta. Kalau 40M kan tinggal nolnya kita tambahkan. Ya sudah, sekian ya. Baik. Ini 1 unit warisan. 1 unit warisan.
Setelah dibagi 136 kan gitu ya. Berarti istri dapat berapa? 1 unit itu kalikan 17. Nanti gede juga ternyata ya. Coba kita hitung ya. Istri kok. Istri dapat berapa? 17 kali 294 117. Berapa? 5 juta. 5 juta, genep. Genap. Nah, 5 juta. Masya Allah. Kemudian per anak laki-laki, add anak laki-laki. Dapat per anak laki-laki dapat 14 ini. Dapat 14 kali 294 117 berapa? 4.117.000. 4.117.000. 8. Hah? 638. 4.117.000. Ini salah ya? Ya. 117. Oh, 117.000. Segini aja ya. Ya. Per anak perempuan dapat 7 ya. 7 kali 294 117 berapa? 2.060.000. 2 separuhnya ini sebenarnya. 2.060.000. Gini. Baik. Kalau total ini kalikan 3 ya. Ini kalikan 7 ya. 7 anak laki-laki kan tambah 5, totalnya 40 juta, berarti ngitung kita benar. Wallahu a'lam. Baik. Kemarin di meja redaksi juga sudah terkumpul banyak sekali pertanyaan yang masuk dan sudah bertanya tentang teknis pembagiannya. Kita coba angkat satu penelpon. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ustaz mau nanya tentang tabel pembagian warisan Ustaz di halaman 185 Ustaz. Baik. Yang untuk bagian ibu Ustaz. 185 Ustaz. tabel bagian ibu Pak. Itu kan kalau ibu dapat seperenam Ustaz, itu kan mayat tidak memiliki keturunan Ustaz ya. Mayat memiliki keturunan Pak. Iya, mayat memiliki keturunan. Iya. Di tabelnya. Cuman di halaman 65 Ustaz, kok saling bertentangan Ustaz ya. Masya Allah. Di halaman 65 butir F Ustaz. 65. Benar yang mana di halaman 65 butir F itu ibu dapat seperenam bila tidak memiliki anak Ustaz. Itu yang benar yang mana Ustaz ya? Masya Allah. Baik. F. Jika mayat tidak memiliki anak dan memiliki 2 saudara lebih, ibu dapat seperenam. Jadi kondisinya adalah sama seperti di halaman 185 Pak. Yang benar yang mana Ustaz? Yang 185 Ustaz ya? Keduanya benar Pak. Baik, kita jelaskan Pak. Berarti salah gitu ya? Kita jelaskan Pak. Ditutup aja nggak apa? Ya. Baik, cukup Bapak. Jazakallah khairan. Terus yang kedua Ustaz, ini juga Ustaz, misalnya Ustaz hitung rupiahnya Ustaz, bagiannya ada. Misalnya mayat mempunyai mayat meninggal mempunyai 2 saudara laki-laki sama ayah Ustaz, itu bagiannya masing-masing berapa Ustaz? Baik. Ya. Baik, itu aja Ustaz. Nah, Jazakallahu khairan. jazakallah khairan. Tayyib.
Jadi untuk jatah ibu dapat 1/6 itu karena 3 keadaan. Pertama, mayit punya keturunan, atau mayit memiliki saudara atau saudari yang berjumlah 2 atau lebih. Dan yang ketiga, bukan kasus Umariyah. Nah, di poin atau di halaman 65, poin F. Jika mayit tidak memiliki anak, tapi dia punya 2 saudara atau lebih, maka mayit dapat 1/6. Sehingga mayit dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/6 karena 2 keadaan. Pertama, karena mayit punya anak, atau keadaan yang kedua, mayit punya saudara lebih dari 1. Dan di tabel saya sebutkan itu sejalan dengan ayat yang ada di surat An-Nisa ayat 11. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain." Jika mayit punya saudara yang lebih dari 1, maka sang ibu dapat 1/6. Sehingga di poin F saya sebutkan mayit punya 2 saudara atau lebih. Punya saudara lebih dari 1 ya, 2 ke atas. Maka ibu dapat 1/6. Dan di tabel juga sama saya sebutkan, ibu dapat 1/6 jika mayit punya anak. Dan kalaupun dia tidak punya anak tapi ada saudara lebih dari 1, ibu juga dapat 1/6. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian untuk kasus yang Bapak sampaikan, mayit meninggalkan ahli waris, ayah, ibu, dan 2 saudara laki-laki. Jatah warisan masing-masing berapa? Saudara termahjub dengan keberadaan ayah, sehingga 2 saudara laki-laki nggak dapat. Maka ahli warisnya hanya ada 2, ayah dan ibu. Ahli waris cuma 2 ini, ayah dan ibu, maka ibu mendapatkan 1/3 dan ayah mendapatkan sisa. Sehingga 2/3-nya nanti ke ayah. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah. Silahkan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Saya mohon penjelasannya untuk kasus seperti ini. Jadi ada laki-laki meninggal, sudah cerai ya, tidak punya anak. Kemudian ahli warisnya yang ada ibu, terus saudara seibu perempuan 2 orang, terus saudara seibu sebapak laki-laki 1, perempuannya 3, kemudian saudara sebapak perempuannya 1, laki-lakinya 3. Perempuannya 1, Laki-lakinya 3 untuk yang sebapak ya. baik. Nah, itu untuk pertanyaan pertama ya Ustaz. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait hibah, kan dulu saya pernah menjelaskan bahwa hibah itu dianggap sah kalau udah diserah terimakan ya. Nah itu bukti penyerah terimaan itu untuk secara syariat Islam itu seperti apa ya Ustaz? Apakah harus sudah ada suratnya atau seperti apa? Karena kalau di Indonesia itu biasanya pengurusan surat itu agak lama ya Ustaz. Baik. Itu Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Wafiikum barakallah. Saya jawab terlebih dahulu untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana bentuk serah terima hibah? At-taqabud bihasabihi. Kaidah yang berlaku adalah bahwa serah terima sebuah objek itu berbeda-beda antara satu objek dengan objek yang lain. Dan ukurannya adalah urf yang berlaku di masyarakat. Bagaimana pemahaman yang berlaku di masyarakat. Sehingga kalau masyarakat memahami bahwa dengan menyerahkan sertifikat, meskipun baru diproses balik nama, sudah dianggap serah terima, maka itu sudah jadi serah terima. Kembali kepada pemahaman yang berlaku di masyarakat. Karena masalah serah terima, syariat tidak menentukan batasan serah terima seperti apa. Karena itulah para ulama memberikan kaidah baik dalam fikih jual beli maupun dalam fikih pembagian hibah, at-taqabudu bihasabihi. Yang namanya taqabud itu tergantung dari jenis barang. Kemudian kita akan coba selesaikan kasus seperti yang tadi Anda ceritakan. Ahli warisnya ada ibu. Saya tadi sudah catat ya.
Si A meninggal, ahli warisnya hanya ada ibu, bapak tidak ada ya. Kemudian punya saudara perempuan seibu. Saudara perempuan seibu cuma satu tadi ya. Lalu saudara kandung. Kita dahulukan saudara kandung. Akh syakik. Akh syakik dan ukh syakikah. Akh syakik ada satu. Saudara kandung ada satu. Ukhtun syakikah ada tiga saudara perempuan kandung. Kemudian ada saudara seibu. Kita tulis di sini aja. Saudari seibu satu orang. Ukhtun lium satu orang. Kemudian ada saudara sebapak. Akh liab. Berapa ini? 3 laki-laki, 3. Ukhtun liab. Saudara sebapak, saudari perempuan sebapak ada 1. Baik. Ini total ahli waris yang tadi disebutkan. Dari bagan yang sudah kita buat, akh liab dan ukhtun liab ini mahjub dengan keberadaan akh syakik, saudara kandung. Saudara sebapak mahjub dengan keberadaan saudara kandung. Ini mahjub. Tertutup ya. Selanjutnya kita lakukan pembagian ashabul furud. Ashabul furud ibu, karena mayit punya saudara lebih dari 1, maka ibu dapat 1/6. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jika mayit punya beberapa saudara, maka ibu dapat 1/6. Ada? Kemudian ukhtun lium. Karena dia ukhtun lium, 1 orang dia dapat 1/3. Ukhtun lium 1 orang dapat 1/3. Nah, sisanya ini. Sisa. Asobah. Dengan perbandingan 2:1. Gitu ya. Sehingga sisa berapa ini sisa? Sisa 1/6 tambah 1/3. Berapa? 6 1, 2 setengah ya. 1/6 tambah 1/3 setengah. Berarti sisanya setengah. Sisa setengah. Setengah ini dibagi ya, dibagi 2:1. 2 kali 1 tambah 1 kali 3, 5. Ya. Berarti setengah dibagi 5 sama dengan 1/10. 1/10. Maka untuk akh syakik, dapat 2/10. Dapat 2 kali 1/10. Berarti 1/5. Kemudian per ukhtun syakikah dapat 1/10. Dapat 1/10. Masing-masing dapat 1/10. Alhamdulillah selesai. Ibu 1/6, ukhtun lium 1/3. Kemudian sisanya dikasihkan ke saudara kandung. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.